Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Nikah Suro. Obrolan beberapa pria di warung itu tiba-tiba beralih ke Karsa dan Erawati. Mereka menyayangkan kedekatan keduanya. Yakin pasangan itu akan mengalami hal buruk, kata Atmo. Atmo seorang kakek yang dipercaya menggantikan sesepuh saat berhalangan memimpin nyadran. Sudah banyak buktinya, lanjutnya. Karsa dan Erawati akan menikah 2 hari lagi. Biasanya, nyaris seluruh kepala keluarga sedusun membantu, menyiapkan berbagai keperluan untuk resepsi pernikahan. Jika bapak repot kerja, anak laki-laki tertua diminta menggantikan datang ke rumah ampunya gawe. Kearifan seperti itu tak berlaku menjelang pernikahan Karsa dan Erawati. Banyak warga yang tidak ikut nyengkuyung. Di dusun kita, menikah di bulan Suro itu pantangan, sahut Katno, satu-satunya tukang gali kubur di dusun itu. Pantangan itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap warga dusun pasti sudah tahu, termasuk tentang berbagai cerita sebagai akibat melanggar pantangan. Karsa dan Erawati bukan tak tahu ihwal pantangan menikah di bulan Suro, sebab keduanya asli warga dusun yang berada di kaki Gunung Lawu itu. Namanya orang Jawa, ya harus menggugumi adat termasuk saat nikah, seloroh sakat. Zaman boleh serba modern, tapi adat jangan sampai ditinggal, lanjutnya. Ini namanya orang tua tidak bisa mendidik anak. Pria parubaya berkumis tebal itu belum berhenti terocos. Pemilik warung mendengar obrolan Atmo, Katno, dan Sakat. Cerita tentang perkawinan Karsa dan Erawati. 2 warga, salah satu dusun di kaki Gunung Lawu, yang nekat nikah di bulan Suro. Padahal, hal itu merupakan pantangan di dusun setempat. Dusun yang amat kental dengan tradisi Jawa. Dari sore sampai malam, yang dibahas cuma Karsa dan Erawati. Mbok ya bahas saya, celutuk pemilik warung yang janda itu. Wahai perempuan yang sedang mengaduk kopi, janganlah engkau ikut campur, kata Sakat. Ini obrolan serius, khusus pria dewasa, sembari mencolek pundak si janda. Risih dengan tabiat Sakat, Atmo mencoba kembali topik pergunjingan yang masih hangat itu. Dulu, Mbah Buyut saya pernah bercerita tentang pasangan yang melanggar pantangan menikah di bulan Suro, ujar Atmo. Perkataan itu membuat tertarik 3 orang di dalam warung. Janda pemilik warung, Sakat, dan Katno menatap ke arah Atmo. Merasa menjadi pusat perhatian, dia sengaja membuat yang lain menunggu. Atmo meminum teh hangat miliknya yang telah dingin. Sebatang rokok kretek diambil dan disulutnya. Begini ceritanya, lanjut Atmo yang lantas menyulut kembali rokoknya yang mati. Janda pemilik warung, Katno, dan Sakat gregetan. Kisahnya persis Karsa dan Erawati, sama-sama asli dusun sini. Nasibnya miris, ungkapnya. Pasangan itu mati atau bagaimana, sampai kini tidak diketahui. Masih menjadi misteri, ujar Atmo memulai ceritanya. Atmo menuturkan, pasangan itu menikah di hari terakhir bulan Suro. Pantangan ada Jawa dilanggar. Semula rumah tangganya berjalan baik-baik saja. Namun, hal-hal tak masuk akal mulai terjadi setelah setahun menikah. Diawali dengan usaha pasangan yang tinggal di salah satu dusun di kaki Gunung Lawu itu bangkrut.
Duit hasil kirim sayur mandek di banyak pedagang. Usaha merintis kembali dengan menjual kebun warisan berakhir sama. Pasangan pelanggar pantangan itu kena tipu calon rekan kerja sama. Karena tak punya kemampuan lain selain mengepul sayur dari petani, mereka jatuh miskin. Hidup serba kekurangan. Bahkan sampai utang beras ke tetangga. Tapi beruntung mereka tergolong baik di sisi sosial, sehingga banyak warga yang berempati. Warga percaya kalau mereka melarat akibat melanggar pantangan itu, tutur Atmo. Jada pemilik warung, Sakat dan Katno, antusias menyimak cerita Atmo. Apakah salah satu dari pasangan yang diceritakan Mbah Buyutmu itu juga meninggal seperti akibat buruk yang dikatakan orang-orang? Tanya Katno kepada Atmo. Atmo lagi-lagi merasa menjadi tokoh utama dalam obrolan di warung itu. Sabar, sabar, jawab Atmo yang tanpa berpikir, seraya menyeruput teh miliknya yang tersisa. Atmo menekankan bahwa tidak ada kepastian bahwa pasangan itu mati atau tidak. Mbah Buyut Atmo hanya memberikan penjelasan mengenai terkaan orang-orang dusun kala itu. Sebab tidak ada yang melihat atau menguburkan jasad pasangan pelanggar pantangan itu. Mereka hilang tanpa jejak. Katanya mereka dibawa masuk ke alam gaib lewat punden di ujung dusun kita ini, ujar Atmo. Sementara Karsa dan Erawati sibuk menyambut hari bahagia, keduanya sama sekali tidak memikirkan perihal pantangan nikah di bulan Suro. Semua dianggap baik-baik saja. Kendati seluruh warga dusun menggunjingkan keputusan nekat itu, terutama kalangan orang sepuh yang tinggal di kaki Gunung Lawu itu. Mereka khawatir Karsa dan Erawati bakal ditimpa masalah atau hal buruk ke depannya. Singkat cerita, hari bahagia pun datang. Karsa dan Erawati kini duduk di dampar resepsi. Suasana tak seramai pernikahan biasanya. Banyak orang yang tidak hadir, seolah tak setuju dengan perkawinan melanggar pantangan itu. 2 tahun sudah Karsa dan Erawati hidup serumah. Keduanya masih menjadi perguncingan. Kini tentang Karsa dan Erawati yang belum punya anak. Seiring berjalannya waktu, fokus obrolan warga dusun terkait itu berakhir. Erawati kini telah berbadan 2. Namun, pergunjingan belum berhenti. Karsa dan Erawati tidak menggelar selamatan ketika usia kandungan 7 bulan. Orang-orang dusun bilang selamatan rujakan, sebab ada hidangan khas dalam adat dan tradisi Jawa yang satu ini, yaitu rujak serut. Beraneka buah-buahan yang diserut dicampur menjadi satu. Kuahnya, sambal gula Jawa, diberi sedikit asam. Kurang sebulan menjelang kelahiran, hal tak dinyana terjadi. Perut Erawati tiba-tiba mengecil. Kandungannya hilang. Warga dusun di kaki Gunung Lawu itu gempar dengan kabar tersebut. Nestapa menjalari Karsa dan Erawati. Calon buah hati yang ditunggu-tunggu hilang seketika. Keduanya mencoba meyakini kejadian yang dialami dari perspektif medis. Bersama dengan itu, kunjungan warga dusun di kaki Gunung Lawu terus berlanjut. Hilangnya janin kandungan Erawati dipercaya sebagai imbas melanggar pantangan. Pasangan itu nekat menikah di bulan Suro. Berbagai hal buruk akan menimpa pelanggar pantangan. 2 tahun telah berlalu usai hilangnya kandungan Erawati. Pasangan itu berusaha terus tabah dengan kesepian rumah tangga tanpa anak. Hingga suatu sore, seorang kakek berjanggot putih panjang datang ke rumah Karsa. Empunya rumah mempersilahkan tamu untuk masuk sekaligus duduk. Namun si kakek geleng kepala. Aku tidak lama, cuma ingin mengatakan sesuatu yang penting, kata kakek. Karsa terdiam,
terpaku tak memberikan tanggapan. Hidup kalian sedang diuji, harus tabah menjalani, ucap kakek itu lagi. Tapi ada cara untuk menyudahi penderitaanmu itu, lanjutnya. Jidat Karsa mengernyit usai mendengar perkataan si kakek. Kalau mau, datanglah kepadaku. Tempatku akan kau ketahui jika kau benar-benar ingin menemuiku, ujar kakek yang lantas beranjak meninggalkan rumah Karsa. Seketika itu juga Karsa langsung kepikiran pantangan nikah di bulan Suro. Berbagai saran yang dia dengar sebelumnya dari warga dusun mengenai adat dan tradisi Jawa mulai berkecamuk di kepalanya. Kedatangan kakek berjenggot putih itu mengubah hidup Karsa. Dia seakan merasakan penderitaan yang lebih buruk. Hari-hari yang dia jalani tak luput dari pertengkaran. Cekcok kerap terjadi antara Karsa dan Erawati. Kehidupan pasangan suami istri yang tinggal di kaki Gunung Lawu itu jauh dari kata harmonis. Kabar tentang Karsa dan Erawati yang sudah tidak sekamar lagi menjadi bahan pergunjingan warga dusun. Itu setelah seorang warga yang malam-malam datang ke rumah Karsa meminjam tangga. Seorang warga itu mendapati Karsa tidur di depan televisi. Entah itu memang pisah tidur atau sekedar ketiduran, tidak ada kejelasan. Yang jelas, berita rumah tangga Karsa dan Erawati sangat cepat beralih dari satu telinga ke telinga yang lainnya, pun melalui proses pengembangan beraneka ragam. Kini Karsa mulai memikirkan pantangan nikah di bulan Suro. Saran untuk melakukan ruatan, semacam tradisi penyucian dari berbagai keburukan, terbersit di benaknya. Dia sempat mengutarakan hal itu kepada Erawati. Namun, sang istri ngotot tak ingin menjalankan adat Jawa itu. Erawati masih tak percaya tentang pantangan nikah di bulan Suro. Daripada seperti itu, lebih baik berpisah. Ucapan Erawati itu menambah penderitaan di dada Karsa. Sekarang giliran Erawati yang semakin meratapi nasib rumah tangganya. Namun, bukan karena pantangan nikah di bulan Suro. Perempuan asli salah satu dusun di kaki Gunung Lawu itu mulai khawatir dengan kondisi Karsa suaminya. Erawati tetap dengan pendiriannya. Dia sama sekali tidak percaya dengan pantangan. Pun berbagai adat Jawa seperti yang dikatakan orang-orang dusun. Karsa semula juga seperti Erawati, namun berubah karena bertahun-tahun merasa hidup sengsara. Prinsip pria 35 tahun itu mulai goyah. Hidup yang tak tenang tergambar jelas di wajah Karsa. Tubuhnya kini kering dan kurus. Hal serupa juga dialami Erawati. Bahkan, perempuan 2 tahun lebih muda ketimbang Karsa itu sempat ingin mengakhiri hidupnya. Suatu ketika, seutas tali sudah terpasang di perkayuan atap rumah. Kursi kayu berada tepat di bawah tali itu. Erawati berdiri sembari memegangi sandaran kursi. Pandangannya kosong, menerawang ke arah yang tak jelas. Beruntung, niat ngedat Erawati itu dipergoki seorang remaja dusun setempat. Upaya gantung diri digagalkan. Seorang remaja pengantar makanan berkat berupa nasi komplit lauk dari warga yang punya hajat. Warga salah satu dusun di kaki Gunung Lawu tetap memasukkan pasangan itu dalam hitungan perihal makanan berkat. Kendati semua tahu bahwa Karsa dan Erawati tidak akan sudi menyantapnya. Seluruh warga dusun sepakat bahwa niat ngendat itu akibat melanggar pantangan adat Jawa, yaitu nikah di bulan Suro. Kejadian buruk acap kali dikait-kaitkan dengan berbagai pantangan, termasuk kesengsaraan pasangan suami istri itu di sebuah dusun di kaki Gunung Lawu. Karsa dan Erawati nekat menikah di bulan Suro, sebuah pantangan yang diugemi orang Jawa sejak dahulu. Semula,
kehidupan mereka baik-baik saja. Lambat laun berubah drastis sejak kandungan Erawati hilang menjelang kelahiran. Bertahun-tahun sudah keduanya menjalani hari-hari syarat nestapa. Karsa yang sekarang mulai percaya ada Jawa memantapkan hati untuk mencari kakek. Kakek jenggot panjang putih yang tempo hari pernah bertamu ke rumah Karsa tanpa masuk, hanya berdiri di ambang pintu. Pagi sampai sore, Karsa memikirkan bagaimana cara menemui kakek. Cuma Karsa bakal mengetahui keberadaan saat hatinya mantap ingin menemui kakek. Singkat cerita, malam telah datang. Karsa masih dihinggapi tanda tanya besar tentang bagaimana bertemu kakek. Karsa akhirnya terlelap di teras rumah, di sebuah bangku panjang. Tubuhnya meringkuk, tersembunyi di balik selembar kain. Seorang pria yang sudah bertahun-tahun hidup sengsara. Pria yang nyaris diceraikan istri. Seorang pria yang semula tak percaya ada Jawa. Dan seorang pria yang awalnya nikah di bulan Suro. Pria yang kini tidur dengan kesadaran bahwa dirinya telah melanggar pantangan. Datanglah ke punden dusun di kaki Gunung Lawu ini. Aku tunggu kamu di bawah pohon beringin. Karsa seketika terbangun. Dia mengamati sekeliling. Tak seorang pun didapatinya. Namun, Karsa yakin betul mendengar perkataan itu. Baru saja Karsa mendapatkan petunjuk, dia diminta datang ke punden sebuah dusun di kaki Gunung Lawu. Tak seperti sebelum-sebelumnya, Karsa langsung beranjak dari tempatnya. Dia bergegas menuju punden. Karsa ingin segera mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan akibat melanggar pantangan nikah di bulan Suro. Malam-malam, sendirian jalan kaki, mau kemana kau Karsa? Karsa tak menjawab pertanyaan Saka di warung milik janda. Dia tetap mengayunkan kaki menuju punden. Biarkan saja. Karsa tampaknya sedang dalam tuntunan bahe. Sebutan warga untuk danyang dusun. Ujar Atmo kepada Sakat. Semoga penderitaan Karsa segera selesai. Kasihan sekali hidupnya, timpal Katno. Sakat, Atmo dan Katno merupakan pelanggan setia warung milik seorang janda di dusun itu. 1 jam berselang, Karsa kembali melintasi warung si janda. Sakat, Atmo dan Katno masih di sana. Ketiga orang itu tak menyapa Karsa, pun sebaliknya. Kalau Karsa menuruti saran Bahe, kesengsaraan akibat melanggar pantangan nikah di bulan Suro itu akan berakhir, ucap Atmo. Sampai di rumah, Karsa lantas mendatangi istrinya, Erawati. Erawati yang masih bersandar di tempat tidurnya terkejut. Sebab setelah bisa tidur, tak biasanya Karsa mendatangi istrinya malam-malam. Aku tahu cara bagaimana kesengsaraan ini berakhir, ungkap Karsa. Erawati merespon. Kamu akan melakukan apa yang dikatakan orang-orang. Kau salah kiblat, Karsa. Erawati tahu bahwa suaminya sudah percaya tentang pantangan nikah di bulan Suro. Aku minta sekali ini saja. Nurutlah kepadaku. Ini semua juga demi masa depan kita di kaki Gunung Lawu ini, ucap Karsa. 2 pasang mata suami dan istri kini bertatapan lekat-lekat. Perihal pantangan, bulan Suro, dan ada Jawa membuat hati keduanya terguncang. Pergunjingan tentang rumah tangga Karsa dan Erawati mencapai tahap klimaks. Cuma sebagian kecil warga sebuah dusun di kaki Gunung Lawu yang berempati pada pasangan yang nikah di bulan Suro tersebut. Minim prihatin atas kematian Karsa beberapa hari yang lalu. Sebab jasadnya ditemukan meringkuk kaku di pangkal pohon beringin di punden setempat. Orang-orang menganggap itu adalah hal yang lumrah. Hukuman yang pantas diterima
Bagi pelanggar pantangan adat Jawa pun sebagai akhir kesengsaraan. Namun, penderitaan belum berakhir bagi Erawati. Dia menjadi perempuan setengah waras. Kesehariannya kini cuma duduk-duduk saja di teras rumah. Mulutnya tak henti menyebut nama mendiang suaminya. Tak jarang Erawati langsung kegirangan ketika melihat anak kecil melintas depan rumahnya. Beberapa kali dia mengejar anak-anak sembari terus mengaku bahwa anak itu merupakan anaknya. Kasihan betul Erawati, kata Sakat. Mending dia mati saja daripada hidup seperti itu, lanjutnya. Hus, punya melu dijaga, tukas Katno. Betul, Ibu Atmo. Iya, 3 pria itu masih terus membicarakan Karsa dan Erawati, pasangan suami istri di sebuah dusun di kaki Gunung Lawu. Pasangan yang melanggar adat Jawa, pasangan yang nekat nikah di bulan Suro. Sebenarnya Bahe sudah menolong, tapi mereka berdua tidak mau menjalani apa yang disarankan, tutur Atmo. Demikianlah sebuah cerita horor tentang sepasang suami istri yang melanggar pantangan, yaitu menikah di bulan Suro. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.